ada harapan masyarakat yang begitu semangat tertompang ke kita. Makanya kita punya kegigihan. Saya merasakan semangat itu. Makanya ketika kita tidak terpilih itu, tugas saya itu adalah menghibur. Iya. Menghibur saudara-saudara yang mendukung. Iya, betul. Dia meneteskan air mata, dah kita mesti kuat. Iya, betul sekali. Itu yang paling berkesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Fadlanadi Podcast. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang santai kembali. Pada sore hari ini saya ditemani dengan salah satu anggota dewan kita yang ada di Kabupaten Damastraya. Beliau menjabat sebagai anggota dewan di periode 2019 sampai 2024. Mungkin tidak asing bagi kita lagi. Saat ini beliau menjadi ketua DPW, Pak. MPD, Pak. PKS Damastraya. MPD Kabupaten Damastraya, yaitu Bapak Imon. Kita sambut langsung Bapak Imon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita berbincang santai, Pak, karena ada pemirsa di rumah ingin mengenal lebih dekat siapakah Bapak Imon. Boleh sedikit cerita biografi Bapak, sekolah di mana, lahir di mana, sehingga saat ini bisa menjabat sebagai anggota DPRD. Pasti memiliki perjuangan yang sangat panjang gitu. Boleh cerita sedikit? Baik. Terima kasih Pak Heri atas undangannya. Pertama saya ucapkan terima kasih. Ini satu penghormatan bisa hadir di sini di Heri Fadlanadi Podcast ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu, para pemirsa, perkenalkan saya Irmon. Saya lahir di Sungai Kambut 18 Juni 81. Oh, 81. Jadi masih muda nampaknya. Seusia lah kita. Iya. Dari bapak bernama Nurdin, ibu Dasmayar. Saya SD di Sungai Kambut, SMP di Sungai Kambut, kemudian SMA di Sijunjung. Waktu itu belum ada Kabupaten Damastraya. Masih Salunto Sijunjung, Pak. Kabupaten Salunto Sijunjung. Kita SMA tahun 97, tamat tahun 2000. Jadi kita angkatan 2000. Angkatan 2000 ya, Pak. Angkatan Jadi 6 tahun beda sama saya. Saya kena tamat SMA 2006. Oh, betul. Tahun 2000. Angkatan 2000. Setelah itu kita melanjutkan ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Selesai 2005, kembali ke Damastraya, praktis langsung bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Wow. Jadi termasuk yang terlama ya di partai PKS di Damastraya ya, Pak. Kita kalau bicara partai, kita mengenal partai itu dari awal pendirian. Jadi 98 itu kan reformasi. Iya. Nah, sebelum ada demo besar di Jakarta, kita sudah di SMA kita sudah pernah demonstrasi ke kantor bupati. Iya. Bersama rekan-rekan di SMA. Kemudian ada reformasi, muncul berbagai partai yang muncul. Nah, kita waktu itu kan calon presiden ini kan tidak dibatasi. Betul. Seluruh partai mengusulkan calon presiden masing-masing. Nah, saya tertarik dengan calon presiden Partai Keadilan Sejahtera. Waktu itu namanya Partai Keadilan. Oh, Partai Keadilan. Belum Partai Keadilan Sejahtera ya, bukan PKS ya, Partai Keadilan. Kiai Haji Didin Hafidudin. Iya. Kiai Haji Didin Hafidudin. Pembawaannya tenang, wawasannya luas, ilmu agamanya bagus. Praktis ketika saya ke IPB itu saya bertemu dengan beliau. Oh, udah pernah ketemu ya? Bertemu dengan beliau, kemudian bertemu dengan orang-orang yang aktif di Partai Keadilan. Ya sudah, saya menikmati suasana itu. Ada suasana kebersamaan yang luar biasa dan tidak mengganggu aktivitas perkuliahan dan sebagainya. Ya udah. Iya. Jadi memang masuk politik itu bukan sesuatu yang baru, tetapi memang perjalanan hidup yang seperti sudah disuguhkan oleh pencipta. Ini jalan kita untuk bergabung bersama Partai Keadilan Sejahtera. Jadi di tahun 2015 Bapak bergabung di Partai Keadilan ya.
98 malah. 98. Iya, Partai Jadi Keadilan. waktu Bapak masih di kuliah itu udah mulai bergabung juga di Damasraya belum? Untuk bergabungnya di Damasraya Oh, digabung nama saya itu 2005. 2005. Kita kembali dari Bogor itu Oktober 2005. Langsung bergabung ya. Langsung bergabung. Oh, Karena dia partai kader. iya iya. Jadi iya. ketika kita aktif di situ, ya seperti terhubung saja. Iya iya. Terhubung dengan rekan-rekan di Damasraya. Ya meskipun baru ketemu, itu seolah kita sudah kenal lama, tipe sama, karena ada visi yang sama lah yang dibangun di partai. Jadi sebelum bicara DPRD, menarik ini. Iya iya. Saya sebetulnya yang lebih menarik itu bukan di DPRD-nya. Iya iya iya. Karena di DPRD itu kan kita mengerjakan sesuatu yang sudah waku, aspirasi kita bisa tersalurkan lebih cepat. Iya. Betul. Tapi bagi saya pribadi yang berkesan itu malah perjuangan itu. Iya iya iya. Perjuangan menuju DPRD itu. Iya. Karena saya selesai kuliah 2005, praktis 2009 itu beberapa tahun di kampung halaman saya maju. 2009 itu saya maju. 2009 Bapak maju. Maju. Iya. Kalau terpilih waktu itu usia termuda. Oh iya 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 iya. Kemudian 2014 kita coba lagi maju, tapi tidak terpilih juga. Belum terpilih juga ya. Tapi sesuatu yang berkesan bagi saya, jadi tidak terpilih dengan kalah itu beda. Oh iya iya iya. Saya memang tidak terpilih, Iya. tapi perasaan kalah itu tidak pernah masuk ke hati saya, Oh gitu. Iya. Iya iya iya. nggak pernah masuk. Kenapa gitu Pak? Karena memang pertama tentu kita mesti tahu diri. Kalau 2009 itu kita dapat suara 600. Betul. Kalau 2014 suara kita turun, kita ukur diri, tempat kita nggak di sini. Oh. Tapi 2014 itu kita naik, suaranya naik signifikan. Oh iya, Nah, iya, iya. makanya perasaan kalah itu nggak pernah masuk. Cuma kita nggak terpilih saja, tapi kita nggak merasa kalah. Oh. Apalagi memang kita anak muda juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Artinya kita tidak berangkat dari kelebihan finansial. Nah, ada harapan masyarakat yang begitu semangat tertompang ke kita. Makanya kita punya kegigihan lah. kegigihan. Saya merasakan semangat itu. Makanya ketika kita tidak terpilih itu, tugas saya itu adalah menghibur Iya 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 iya. menghibur saudara-saudara yang mendukung. Iya betul. Dia meneteskan air mata, dah kita mesti kuat. Iya betul Nah, sekali. itu yang paling berkesan. Nah, justru memang ketika sudah terpilih jadi DPRD ini memang kita menghadapkan dengan tantangan baru. Ada perspektif yang besar kepada kita. Nah, dan tidak seluruhnya bisa kita penuhi. Apalagi memang di tahun 2019 sampai 2024 ini kan kita dihadapkan oleh berbagai persoalan. Betul sekali. Di jabat 2019 kita dilantik, awal 2020 kita sudah Ada COVID. COVID. Nah, memang ini tidak mesti jadi alasan sih, tapi memang ya ini fakta Iya. yang kita hadapi. Nah, jadi memang tapi perjuangan yang panjang itu bukan sesuatu yang instan. Artinya kita di politik ini ada perjalanan panjang. Mau tidak mau ketika itu kita jalani sebagaimana mestinya, memang membentuk karakter. Betul sekali. Karakter. Kita menikmati lah suasana. Jadi Suasana suasana seperti ini. dalam keadaan ketika belum terpilih kita juga merasakan. Iya. Tapi yang lebih pedihnya ketika belum terpilih itu adalah tim sebenarnya Pak. Betul nggak itu? Ya, kita mesti lebih kuat daripada tim. Oh, gitu. Ketika tim kita sedih, kita nggak boleh sedih. Kita yang siap menghibur. Kita menghibur mereka. Harapan kita tidak selesai hanya ketika kita tidak terpilih. Betul sekali. Makanya memang menjawab itu memang adanya headline panel di podcast ini. Saya terima kasih karena memang ini menjadi salah satu media. Ketika Iya, saya iya. berbicara di sini juga menyapa Masyarakat. menyapa masyarakat, menyapa konstituen, menyapa para sahabat segala macam. Karena memang apapun kondisi memang yang tidak boleh putus itu kan komunikasi, Iya. interaksi kita dengan masyarakat. Apalagi kerja-kerja DPRD kan paham, tidak seluruhnya kita kerjakan di daerah. Betul sekali. Betul.
dan itu masyarakat ada yang menyangka bahwa saya saat ini kemana nih anggota dewan, Iya. anggota dewan kayak gitu, Iya. karena dia belum tahu tupoksi kerja masing-masing. Gitu ya. Dulu sebelum DPRD kan kita bisa ditemui setiap saat. Betul sekali. Ya kita terbiasa datang ke rumah kapan saja kita buka. Sekarang kan datang ke rumah kita nggak ada. Iya, iya, Segala iya. macam. Makanya emang hari Sabtu, hari Minggu atau hari-hari kita di rumah itu seoptimalnya memang kita pergunakan untuk Betul, bersama dengan masyarakat. Tentu tidak boleh juga melupakan keluarga pasti. Iya, Jangan. iya. Karena kesuksesan Iya. di belakang kita Iya. ada keluarga. Iya, ada keluarga. Jadi sekarang ini kalau kita lihat dari sejarah tadi bahwasanya perjuangan pernah 2 kali di periode belum menduduki di kursi DPRD walaupun kita menyangka bahwa ini belum kita terpilih, tapi kita ada dilihat dari 700 ya pertama kali ya, 500 ya Pak, 700. 700 Iya. naik ke 2014 berapa waktu itu Pak? 12 itu dekat 1000. Sudah ke 1000. Iya. Intinya masyarakat masih ingin mendongkrak Artinya ada penambahan. ya bahwa saya Pak Ilmon ini harus diangkat menjadi anggota DPRD. Iya. Padahal tugasnya pokoknya DPRD ini apa sih Pak? Kenapa kok masih ingin gigihnya untuk itu Pak? Ya kalau saya lebih suka pakai bahasa wakil rakyat. Wakil Wakil rakyat. Itu memang lebih membumi. Iya, iya. Karena memang kita mewakili rakyat. Betul, Ya. betul sekali. Jadi memang ya bagaimanapun rakyat itu lebih tinggi ketimbang wakil kan. Iya, betul. Iya, iya. Ah, Kalau rakyat Ya. bisa menurunkan kita, kalau kita sebagai wakil kan kita yang diutus sama rakyat kan gitu. benar. itu yang bahasa yang paling membumi. Betul sekali. Kalau bahasanya legislator segala macam ya kita harus menggunakan bahasa yang lebih membumi sekaligus mengingatkan kita. Nah kerjanya memang karena kita wakil ya tentu kita menyampaikan aspirasi, memperjuangkan aspirasi. Tentu ada keterbatasan, ada peraturan yang mesti dipatuhi segala macam. Akan kita bermain dinamika seperti itu. Belum tarik ulur di DPRD itu namanya partai politik. Iya. Tempat berhimpun orang yang beda lah, partainya beda, dapilnya beda, kepentingannya beda, dan diramu jadi satu kesepakatan ya. Memang mesti punya skill tertentu, juga mesti bisa membaca situasi yang ada. Agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu seoptimalnya bisa kita perjuangkan. Tentu memang kalau target kita memuaskan seluruh orang Tidak sampai kapanpun tidak akan. dengan sumber daya yang banyak saja kita tidak akan bisa memuaskan seluruh orang. Tetapi memang dengan keterbatasan diri kita, keterbatasan sumber daya yang ada, kontribusi apa yang bisa kita berikan. Nah, saya itu saja. Sehingga memang dengan seperti itu memang kita enjoy saja. Iya, iya, iya. Kalau hal yang tidak bisa kita lakukan ya gimana lagi? Iya, iya. Ya, kita juga bukan Superman. Iya, betul. Nah, tapi juga jangan cepat puas. Apa yang bisa kita dorong? Nggak ada anggaran di daerah, kalau ada yang bisa kita jemput ke pusat kita lakukan. Iya, iya. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Kalau ada yang bisa secara taktis kita lakukan, kita lakukan. Iya, iya. Kalau ada yang mesti pakai dana APBD, itu melewati berbagai proses segala Betul macam. sekali, betul sekali. Yang penting jangan jangan cepat puas, juga jangan cepat juga putus asa. Betul sekali. Di ajang di 2004 masih ada 2004 kita masih kuliah, masih kuliah Masih. ya. 2014 ya kita. Iya, iya. 2014 ya. Iya. Jadi 2009, ya, 2009 sama 2014 ya, dua Iya. kali periode itu ya. Iya. Jadi 2019 barulah mencalonkan diri kembali gitu ya. Ya, betul kembali. Untuk Itu pun memang karena awalnya mikir-mikir juga. Terpilih jadi ketua partai, wah maju lagi nih. Iya, iya. Saya sampaikan teman-teman partai, saya sebetulnya tidak maju. Tapi saya jadi manajer dapil saja, saya ngatur caleg ini semua biar suara kita naik, Oh iya. kursi kita dapat. Nah, tapi teman-teman tetap percayakan kita. Nah, kita fight. Kita 2019 itu kita bagaimana partai ini besar. Betul sekali. Makanya kan kita tidak nyari calon caleg itu yang mendukung kita. Iya. Saya tanya, mau caleg di PKS? Mau? Apa tujuannya? Dukung saya, nggak usah. Gak usah. Jadi itu susah saja. Iya. Mau caleg ya
Apa tujuannya? Mau jadi anggota dewan? Ayo. Ayo. Jadi kalau mau caleg, Kalau hanya untuk dukung saya, jadi tim sukses. Tapi kalau mau jadi anggota dewan, ayo. Ayo. Kita fight, kita tempur sama-sama. Alhamdulillah 2 kursi ya. Sa- 2019 ya. Dapur 1 kursi, dapur 3 1 kursi. Sekarang menjabat sebagai ketua MPD. Ketua ya? MPD. Sebelumnya ketua DPD. Ketua DPD. 1 periode ya Pak. 1 periode. 1 periode. Emang di PKS itu emang 1 periode atau gimana Pak? Enggak ada juga ketentuan. Gak ada ketentuan. Enggak ada ketentuan. Karena di kabupaten kota lain ada yang 2 periode. Tapi kalau di kita itu mengganti. Iya. Setiap periode itu kita ganti. Biar tukar suasana Ya. ya kan. Biar pemimpinan ini bagaimana bentuknya gitu kan biar asik. Ada juga penyegaran struktur. Betul sekali. Biasanya kan MPD ini di sebagian kabupaten kota ada. Oh, Ada juga yang tidak. Iya. Tapi 2020 itu seluruh kabupaten kota itu harus ada MPD. Iya. Jadi namanya itu DPTD. Iya. DPTD itu ada MPD, ada DPD, Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, ada Dewan Etik Daerah. Oh, ada Dewan Etik Ya. Daerah. Jadi kalau 3 ini rapat, itu yang mimpinnya itu ketua MPD. Oh, gitu. Nah, tapi untuk tampil di publik itu DPD. Betul sekali. Jadi memang kalau kita amati, memang ya bersyukur juga kita. Iya. Jadi menjadi ketua MPD, kita tetap berperan di partai, Betul sekali. tapi lebih ke tidak bersifat teknis. Iya. Nah, sehingga energi kita di DPRD juga nggak terganggu. Betul sekali. Ya banyak sekarang saat ini kan anggota DPRD jadi ketua DPRD itu hal-hal yang biasa aja sebenarnya tidak ada masalah. Terganggu. Tapi kalau dengan teknis kayak gini kan lebih enak, kita Lebih enak. enjoy kita jadi kan untuk menjalankan tugas di rakyat tuh enak gitu sekali. Yang sifatnya humanis saja atau kata-kata motivasi saja. Iya. Jadi kalau saya lihat bahwasanya Pak Edmond sekarang kan bergerak di Komisi 3 ya. Itu bagian apa itu Pak? Nah, jadi dia kan ada fase-fasenya di DPRD. Oke. Jadi 2019 sampai April 2022 itu kita di Komisi 1. Komisi 1. Kita di pendidikan, di pemerintahan, di dinas sosial. Komisi 1 itu bagian pendidikan. Pendidikan di situ, dinas sosial di situ, camat, di situ, PMD di situ, segala macam. Itu di Komisi 1. Komisi 1. Nah, saya 2,5 tahun pertama itu di situ. Oh, gitu. Kalau kita memang di samping kita kunjungan kerja ke yang lain, camat-camat itu kunjungi. Praktis rasanya ketika kita di Komisi 1, seluruh wali negara ini pernah kita kunjungi. Masya Allah. Sudah Atas nama di Komisi Sumatera Barat ya. Itu di- Damas Raya kita dulu. Maka dari kita Komisi 1 itu ada kita ke stakeholder yang terkait dengan kita itu ada PMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, kita sekarang sedang memperjuangkan Perda Bamus, Perda Musyawarah Negara. Nah, April kemarin, April 2022 sampai sekarang itu kita di Komisi 3. Di Komisi 3. Komisi 3. Ya inilah supaya bisa dipergilirkan satu fraksi. Sehingga dia bisa merasakan. Dia bisa rasakan. Juga ya stakeholder juga dia kalau ganti-ganti orang kan fresh juga. Betul. Ini nggak bosan-bosan juga kan. Nah, sekarang kita lebih kepada keuangan, lingkungan hidup, kesehatan, rumah sakit, kesehatan itu di Komisi 3. Itu di Komisi 3. Komisi 3. Itu yang Tapi kan AKD di DPRD itu kan nggak hanya komisi. Kalau komisi ada 3. Nah, kalau komisi ketiga saya di Komisi 3. Oke. Ada namanya Bamus, ada namanya Banggar. Nah, kalau Badan Musyawarah ini itu yang merancang kegiatan dewan. Merancang kegiatan dewan. Ya, Itu bagus ya. Ya, Bamus dirancang. Nanti yang menginikan anggaran Banggar namanya. Nah, Badan Anggaran. Nah, saya di Badan Anggaran. Di setiap komisi itu ada semua ya? Fraksi, dia mainnya fraksi. Oh, fraksi. Yang mengutus orang ke alat kelengkapan DPRD ini kan fraksi. Oh, iya. Ada lagi namanya itu Badan Pembuat Peraturan Daerah. Nah, saya juga di situ juga. Jadi prode ini memang itu bagus. Kalau saya menilainya itu memang ketika kita ada keterbatasan di hal yang lain,
kita coba aktifkan di membuat peraturan daerah. Iya. Misalnya kayak kita Kabupaten Baru, Betul. perda pemakaman belum ada, itu sudah kita golkan. Oh, sudah. Karena kan lambat laun ini kan akan tempat pemakaman itu jadi masalah nanti. Betul sekali. Mumpung tanah masih banyak segala macam, jadi masih bisa dibuat peraturannya. Kalau bagian seperti yang membuat perda-perda seperti sekarang bagian ekonomi itu di komisi berapa? Seperti walet atau apa itu udah ada? Itu perda. Oh, Badan Pembuat Peraturan Daerah. itu di DPRD. Dia yang merancang. Jadi prode ini termasuk banyak sekarang ini. Kalau nggak salah itu di tahun 2021 itu ada 5 perda inisiatif. Di 2022 ini ada juga 5 perda inisiatif. 2022 ini 5 juga ya. Ada perda lansia, ada perda UMKM ekonomi kreatif, ada perda bamus. Iya. Nah ini kan sebetulnya kan perlu juga dikomunikasikan dengan masyarakat. Jadi memang ketika bertemu dengan DPRD itu kan tidak hanya pokir. Iya. Malah kalau kita terjebak dengan pokir ini bahaya juga. Betul sekali. Anggaran kita ada 1 triliun, lengkaplah demikian. Oke. Sementara jatah pokir itu paling tinggi 500 juta. Iya. Masa kita mikirkannya 500 juta? Betul sekali. Yang 100 miliar ini? Iya, betul sekali. Itu. Betul Pak, kita kan. Nah, ya makanya kita harus ini juga sih lihat visi misi bupati seperti apa sih, target nasional seperti apa sih, ya kita masuk aja di situ kan. Iya. Itulah fungsionalnya Ya, DPRD. ya. Tapi kalau kita hanya fokus kepada pokok-pokok pikiran yang dinominalkan di angka 500 juta misalnya, kemudian kita hanya fokus itu, ya sedikitlah peran DPRD. Betul sekali. Dan kalau kita hadir di tengah-tengah masyarakat hanya untuk membicarakan pokir, takutlah kita. 500 juta itu kan tidak bisa menjawab Betul sekali. tantangan masyarakat. Tapi kan kerja DPRD kan nggak hanya itu. Betul sekali. Nah, ketika kita memahami kerja DPRD tidak hanya itu, mestinya kan kita tidak khawatir dengan bertemu dengan masyarakat. Dan itu yang terjadi saat ini Pak Raymond, bahwa saya banyak masyarakat sekitar itu apa sih kerja DPRD. Maka saya tuh ingin mengulas sedikit tentang Pak Imon tadi sampaikan, itu udah termasuk DPRD ini fungsional untuk ini, fungsional untuk ini. Sekarang kan banyak pikiran udah saya pilih kemarin Pak Imon, mana nih pokirnya, ini kan itu yang jadi bagi orang DPRD. Kalau kita lihat, ya saya juga teman-teman DPRD yang lain tentu sudah mulai bekerja. Betul sekali. Mereka sudah bekerja sebagaimana yang mereka bisa, kita ya bekerja sebagaimana yang bisa, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan. Tapi kalau untuk memuaskan keseluruhan itu tidak bisa. Betul sekali. Dan memang juga ya kita ngukur tolak ukur itu kan berat juga. Iya. Mungkin bagi sebagian dianggap tidak kerja, tapi sebagian yang lain terpuaskan. Betul sekali. Jawabannya ya di 2024. Ya kan? Iya, betul. Ya, Sekali. seberapa puas orang itu kan dilihat ke Maka kita akan insya Allah akan terpilih kembali kan. terpilih kembali atau enggak. Tapi memang tidak bisa juga patokan seperti itu, karena banyak juga di periode sebelum itu yang bagus-bagus tidak terpilih juga. Iya. Ya kan? Makanya ya emang nggak ada rumusnya sih. Kalau Makanya politik memang dinamis. yang disiapkan itu memang iman saja, kesiapan mental. Itu saja mungkin. Iya. Baiklah pemirsa, mungkin saya berbincang-bincang hanya canda gurau dengan Bapak Irmon ini. Banyak sekali masukan dari beliau, baik dari segi tentang perjuangan beliau menjadi anggota DPRD, dan ketika beliau bekerja di DPRD. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode lanjut, yaitu membahas yang lebih dalam lagi. Ini hanya pengenalan lebih dalam. Bertemu lagi bersama saya Heri Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.